Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di video Renungan Refleksi Diri di season 5. Episode ke-14 dengan judul Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Episode ke-14 ini merupakan bagian yang ketiga sekaligus yang terakhir dari trilogi Siapakah Yesus Kristus. Merupakan 3 rangkaian episode yang memperlihatkan penyertaan Allah orang Kristen di dalam kehidupan manusia, di mana dia memperkenalkan dirinya adalah Allah yang nyata, bukan Allah yang hanya sekedar Allah imajiner yang penuh dengan keajaiban. Dia menyatakan diri melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan nyata Allah yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus ini sekaligus memperlihatkan integritas Allah, tanggung jawab Allah untuk menuntun ciptaannya yang paling sempurna ini, yaitu manusia, yang selalu menuntut pemuasan nalar dan logikanya. Konsekuensi sebaliknya yang dituntut Allah dari manusia. Manusia tidak memiliki alasan lagi dengan mengatakan karena Allah adalah imajiner, maka perbuatan manusia dalam mengikuti Allah cukup dengan tindakan yang imajiner juga. Inilah kenyataan yang harus terjadi bagi umat Kristen. Ini dikarenakan Allah orang Kristen yang berawal dari imajiner itu berinkarnasi menjadi manusia yang tidak imajiner, agar manusia memiliki panutan yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Maksud Allah dengan semua ini adalah manusia yang mengikuti Yesus Kristus sekarang memiliki langkah yang pasti dengan mengikuti Dia, dan kelak bisa bersama-sama dengannya di rumah Bapanya. Kita memberi catatan khusus pada kata pasti ini. Di sini kita harus meletakkan karya keselamatan adalah sebuah capaian yang pasti. Karena disinilah banyak kekeliruan orang Kristen yang menempatkan bahwa keselamatan adalah sebuah harapan, bukan kepastian. Semua ini terjadi dikarenakan kita membuat jalan sendiri dalam mengikuti Tuhan. Kita melupakan yang diajarkan Yesus Kristus, bahwa hanya Dialah jalan yang lurus menuju Sang Bapa. Inilah sebuah tindakan yang real, yang nyata dari Allah dan sama pastinya bagi manusia, menerima atau menolak. Memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada langkah yang abu-abu bagi Allah. Dia mengosongkan dirinya, yang artinya Dia menjadi manusia hanya sebatas mengandalkan persekutuan roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahinya. Dia mengikuti cara manusia untuk memperlihatkan bahwa cukup dengan persekutuan yang murni dengan Allah, manusia sebenarnya bisa menghindari dosa. Sama seperti kepolosan anak kecil yang berpikiran bersih. Ya, walaupun kita semua bertumbuh semakin dewasa, semakin menua, tetapi segala rancangan pemikiran muncul dari hati yang bersih. Umur yang bertambah, yang bahkan
semakin menuju kematian yang diiringi dengan semakin meningkatnya kebersihan hati. Artinya, proses pembersihan hati sebagai tempat rumah roh manusia kita memang harus terjadi di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, di malam menjelang Natal yang begitu indah ini, dari kerendahan hati yang terdalam, tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati seluruh bangsa Indonesia yang tercinta ini. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah kami sudah tiba di penghujung renungan kami mengenai siapakah sebenarnya firman-Mu yang bernama Yesus Kristus itu. Begitu banyak yang telah Engkau bukakan bagi kami ya Allah. Dan kiranya Engkau menguatkan kami untuk memegang erat segala penyataan-Mu. Sebagai penguat iman kami, izinkanlah kami kembali melanjutkan belajar kami dengan melihat karya nyata Putra-Mu dalam menolong alam semesta ini, sekaligus menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sertai kami ya Tuhan, agar kami Engkau mampukan untuk memperoleh keselamatan itu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat situasi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa di awal kitab Kejadian 3 yang nanti dapat saudara baca selengkapnya. Ada beberapa peristiwa yang menarik di sini. Peristiwa-peristiwa yang bila terjadi di zaman sekarang, baik secara umum maupun skala rumah tangga, kita dengan sangat mudah akan melupakannya, bahkan menganggapnya tidak pernah terjadi. Peristiwa yang pertama, manusia memakan buah yang kesannya hanya melanggar sebuah perintah kecil. Peristiwa yang kedua, Allah yang serba maha mengetahui, tetapi Allah masih juga bertanya, apakah Adam memakan buah yang telah dilarang Allah? Kita semua sudah tahu jawabannya. Yang terjadi adalah semua yang terlibat saling melempar tanggung jawab. Peristiwa yang ketiga, terlihat sebuah skenario yang dibuat iblis yang sedemikian rapih dan cantik. Ketiga peristiwa inilah yang terus terjadi sampai sekarang, yang membuat manusia sadar tanpa sadar semakin akrab dengan dosa. Bahkan, sekarang ini manusia sudah mampu membuat skenario dosa yang lebih rapi dan lebih cantik dari iblis. Saudara-saudara yang terkasih, dari peristiwa pertama kita diperhadapkan pada sebuah kenyataan. Sebuah dosa dalam tanda kutip sangat kecil ternyata menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari Allah. Kemarahan Allah yang sangat luar biasa ini dikarenakan ketidakpahaman manusia akan dampak pelanggaran yang dilakukannya. Itulah sebenarnya realnya. Tetapi ketidakpahaman manusia itu tidak membuat sebuah kenyataan real bahwa memang terjadi pelanggaran atas perintah Allah. Dampaknya sangat luar biasa, mengerikan. Akibat pelanggaran yang dilakukan manusia. Pelanggaran kecil itu merusak segalanya, bahkan sampai ke alam semesta tetap kena kutuk melalui tanah. Pelanggaran yang terlihat kecil itu ternyata tetap membuat manusia tidak layak lagi hidup bersama Allah. Dari sini kita menjadi paham betapa maha mulia dan maha kudusnya Allah kita. Sehingga sangat wajar
upaya apapun yang dilakukan manusia untuk bisa meraih sorga Allah, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Allah memang Maha Kasih dan selalu setia pada seluruh janjinya. Dia membuka jalan melalui proses pengudusan, proses pemuliaan manusia, agar kita bisa memasuki sorga Allah. Di peristiwa kedua juga memperlihatkan kondisi manusia yang mencoba membela diri dengan saling menyalahkan. Inilah bentuk upaya manusia sampai sekarang yang merasa bahwa upaya pembelaan diri ini akan mampu mengurangi kadar dosa. Tetapi di skala mata Allah semua itu tidak berlaku. Karena Allah kita tidak peduli segala cerita manusia tentang peristiwa dosa. Siapa yang memulai, siapa yang membujuk, siapa yang terbujuk, mengapa dan siapa, dan segala macam alasan. Yang dituntut Allah adalah mengapa kita melakukan pelanggaran perintah itu, hukum itu, atau dosa itu. Allah menginginkan sebuah pengakuan seperti tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, hanya itu yang diminta Allah, pengakuan yang jujur. Karena tujuan Allah, sekalipun pengakuan yang jujur tidak dapat mengurangi kadar dosa, tidak dapat menebus dosa, tetapi sebuah pengakuan yang jujur pasti lahir dari sebuah bentuk kerendahan hati, sebuah upaya penaklukan diri. Bila manusia mampu melakukan ini, maka kita belum sakit parah. Allah akan dengan mudah mengarahkan sebuah hati yang baik menuju proses pemulihan. Ya, Yesus Kristus memang tabib. Dia adalah dokter. Dia mencari yang sakit, bukan yang sehat. Peristiwa yang ketiga merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Skenario iblis amat sangat baik. Iblis memperlihatkan kepada manusia kelebihan Allah sebagai yang maha mengetahui. Dia mengemas dalam sebuah capaian akan seperti Allah bila manusia memakan buah. Ya, sebentuk keinginan yang sangat menggiurkan menjadi seperti Allah. Saudara-saudara yang terkasih, iblis bahkan memperkuat mental manusia dengan berani menentang perkataan Allah bahwa manusia tidak akan mati. Akhirnya, semuanya telah terjadi seperti yang dikisahkan di kitab Kejadian. Merefer ke iblis, memang manusia tidak mati. Dan cara iblis memang selalu seperti itu, menciptakan sebuah skenario yang indah yang disepuh dengan dosa walau sekecil apapun. Karena bagi iblis sudah cukup sepuhan dosa yang kecil itu. Karena itu sudah cukup memisahkan manusia dengan Allah. Kekudusan Allah tidak memungkinkan manusia bisa dekat dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa yang sekalipun sangat kecil. Iblis menjatuhkan manusia dengan membuat warna abu-abu di logika berpikir manusia. Padahal yang dikatakan Allah sangat benar, bahwa manusia akan mati bila memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan memanglah terjadi sebuah peristiwa seketika itu juga, kematian tingkat sel di dalam diri manusia. Manusia menjadi terbatas umurnya dan suatu waktu akan mati karena tua. Ini disebabkan regenerasi sel juga semakin melambat. Terjadi degradasi, penurunan kualitas di seluruh ciptaan Allah akibat dosa. Di balik rencana iblis, dia menyimpan informasi yang paling penting. Dia tidak mengatakan bahwa menjadi seperti Allah itu tidaklah sepenuhnya benar dalam hal mengetahui yang baik dan yang buruk. Ternyata
pengaruh buruk itu terus-menerus menggerogoti tanpa kita berkuasa untuk mengatasinya. Padahal di sini jugalah kejatuhan iblis. Iblis menyembunyikan pengalamannya ketika jatuh di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang baik berisi hati nurani yang murni, melahirkan akal budi. Akal budi akan mengatur pikiran, dan pikiran akan mengendalikan anggota tubuh. Inilah keindahan rancangan Allah pada manusia. Iblis mengetahui ini. Iblis membalik proses memasukkan dosa itu berawal dari eksternal manusia menuju internal, yaitu hati. Ya, kuncinya ada di dalam sebentuk hati. Karena iblis tahu di dalam hati manusia ada bemper, ada barrier, ada penghalang dosa yang ditempatkan Allah. Inilah roh manusia, sebentuk roh pemberian Allah ketika menciptakan manusia. Melihat semua ini sangat tampak bahwa Allah sedemikian berintegritas. Sekalipun manusia yang diciptakannya memiliki kesempurnaan yang luar biasa, bahkan sampai ke tingkat memiliki kebebasan memilih jalan hidup, tetaplah Allah menitipkan identitas dirinya atau citranya atau gambarnya untuk menguatkan manusia. Manusia sebenarnya tidak akan pernah bisa jatuh ke dalam dosa. Karena di saat itu, pada waktu itu di awal, manusia hanya memiliki kecenderungan melakukan hal yang benar di mata Allah. Iblis memang makhluk yang luar biasa cerdik. Dia masuk melalui pintu berupa kesempurnaan manusia itu sendiri, yaitu kebebasan memilih. Iblis berhasil memasukkan virus dosa ke dalam hati melalui 3 celah yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 16. Dan memang selalu inilah celah atau jalan dosa masuk ke dalam manusia. Yaitu yang pertama, keinginan daging berupa daya tarik buah yang sedap dan menggiurkan untuk dimakan. Yang kedua, keinginan mata berupa keelokan buah yang begitu menarik. Yang ketiga, keangkuhan hidup berupa keinginan berlebihan menjadi seperti penciptanya. Saudara-saudara yang terkasih, manusia yang diciptakan Allah sedemikian sempurna, bahkan merupakan ciptaan yang paling sempurna. Seluruh ciptaan Allah diberi Allah identitas Allah yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ini bisa kita ketahui bahwa ketika Allah selesai menciptakan, Dia mengatakan semua baik adanya. Sebuah kata yang sederhana dari Allah, tetapi merupakan hal yang sangat menakjubkan bagi seluruh manusia. Ini bisa kita rasakan ketika menatap alam semesta, baik makro maupun mikro. Semua luar biasa. Semua dalam keteraturan yang harmonis, begitu indah. Ya, Allah hanya dapat kita lihat dari keindahan ciptaannya. Allah menciptakan segalanya dengan lengkap, sedemikian lengkapnya. Sekalipun proses penciptaan telah selesai, tetapi masih memungkinkan munculnya spesies atau generasi kehidupan. Artinya, ketika Allah menciptakan alam semesta, sebenarnya semua tuntas. Seluruh elemen di alam semesta tersedia. Segala makhluk jenis baru, serta segala mutasi yang terjadi memanglah bukan bagian dari penciptaan, melainkan karena elemen penyusunnya telah ada. Jadi hanya merupakan bagian kombinasi elemen ataupun proses generatif.
jadi bukan penciptaan. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh ciptaan Allah memiliki kesempurnaan masing-masing. Dan semua mampu memantulkan cahaya kegemilangan Allah sebagai pencipta. Semua mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Semua mengikuti keteraturan yang sangat tinggi. Sampai terjadinya peristiwa tragis. Semua mulai mengalami penurunan kualitas ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Semakin dekat ke pusat peristiwa dosa, yaitu dunia manusia, maka tingkat kerusakan itu semakin tinggi. Di pusat dosa sendiri, seluruh manusia menjadi korban, bahkan yang belum lahir sekalipun. Bila kita merenungkan, sejak manusia diciptakan, tidak ada virus pembawa penyakit yang mampu menandingi virus dosa. Terlebih, virus dosa yang mampu bermutasi. Berupa perbuatan manusia yang tampak baik dan mulia, tetapi ternyata ulat dosa ada di dalamnya. Sekalipun demikian, seluruh alam semesta dan manusia tidak lepas dari monitor Allah. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Karena Allah dapat melihat dari terang dan redupnya gambar Allah, citra Allah di tiap-tiap ciptaannya. Ya, Allah menempatkan di setiap ciptaannya sebuah sensor. Di manusia, sensor ini adalah roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki relung hati manusia. Saudara-saudara yang terkasih, manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh alam semesta mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Jadi tidak hanya manusia dan ruang lingkup manusia di bumi. Konsekuensinya, seluruh ciptaan Allah menurun juga kemampuannya memantulkan cahaya kemuliaan Allah sebagai pencipta. Seperti yang saya katakan di atas, tingkat kerusakan yang terparah justru adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, yaitu manusia. Pernahkah kita merenungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam sehari? Pernahkah kita mencoba menghitungnya? Rasanya itu menjadi sebuah pekerjaan yang paling naif. Akan semakin naif lagi bila kita mencoba menahan, tidak melakukan dosa atau mengurangi dosa dengan cara-cara yang kita programkan. Pertanyaannya, siapakah yang menilai program kita itu? Apakah orang-orang, para pengkhotbah, atau kalangan gereja? Apakah indikasinya? Apakah tutur sapa yang lemah lembut, bicara yang santun, atau dari banyaknya jabatan yang kita pegang di gereja, atau dari banyaknya perpuluhan atau kolekte, atau aksesoris luar yang kita kenakan? Semua program yang kita lakukan sebenarnya bertentangan dengan maksud Allah untuk membebaskan kita dari kuk, terlebih peraturan yang kita create sendiri. Mengapa menjadi kuk? Ya, dengan membuat aturan atau program mengurangi dosa itu, maka kita tidak berfokus kepada Allah. Secara program yang kita buat, kita bisa memperoleh nilai 100. Tetapi bukan itu yang diminta Allah. Dia menginginkan pembaharuan akal budi. Artinya, perubahan internal yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Ini hanya bisa terjadi bila kita berfokus kepada Allah. Program kita hanya bisa dinilai melalui mata manusia. Tetapi hidup kekristenan tetap di dalam standar Allah orang Kristen. Mata manusia tidak bisa menilai bila kita memakai standar Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, "Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Sebuah ayat yang sederhana dan singkat, tetapi sangat keras. Tidak seorang pun yang mampu memberi penilaian bila berdasarkan kitab Yakobus ini. Karena standar dosa di dalam diri manusia hanya Allah lah yang mampu menilai. Sebuah standar yang begitu tinggi yang dituntut Allah dari laku hidup orang Kristen. Laku hidup yang menuntut perubahan akal budi. Memanglah, Allah tidak pernah bekerja tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Dia bekerja selalu tuntas. Bila kita mau menelisik sedikit saja, melihat maksud Allah ini, kita bisa membayangkan betapa damainya dunia ini bila itu semua terjadi. Yang tidak bisa kita bayangkan adalah betapa damai dan luar biasanya sorga Allah, yang merupakan sumber segala kedamaian itu. Ya, kedamaian hanya bisa muncul dari seluruh orang yang memiliki hati yang damai. Karena hati yang damai hanya bisa diperoleh dari Raja Damai. Yakobus 4 ayat 17 ini membuat semua orang terdiam. Karena teguran Yakobus mengarah pada dosa yang tidak kelihatan dari mata manusia. Dosa yang terjadi di skala pikiran. Dan semua berawal dari hati. Ya, memang Rasul Yakobus mengisyaratkan ini. Karena kunci dosa kita seluruhnya berawal dari hati. Ya, kerusakan manusia sangat parah. Kerusakan tingkat internal, skala hati. Hati manusia inilah sasaran iblis. Iblis memiliki tujuan menguasai jembatan rohani kita. Karena disinilah roh manusia atau hati nurani yang murni ditempatkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh manusia berasal dari Allah, tetapi tidak sama esensinya dengan roh Allah. Roh manusia lemah dalam artian penurut dan hanya bisa menyampaikan suara kebenaran. Segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah suci. Bila manusia mati, roh manusia akan kembali ke Allah. Karena kesucian roh manusia ini, Allah tetap mampu berkomunikasi dengan manusia. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semakin dalam manusia jatuh, roh manusia semakin terjepit. Dia tidak pernah mati, hanya sinarnya semakin meredup. Hati kita sebagai rumah roh manusia ini telah menjadi pabrik dosa. Kita tidak sekedar korban dari iblis, tetapi sudah menjadi iblis kecil yang mandiri. Bila kita hendak mengenali roh manusia kita, sebenarnya sangat mudah. Dan sering kita rasakan ketika kita hendak melakukan dosa. Terasa ada penolakan dari dalam diri kita. Inilah suara roh manusia kita. Demikian juga ketika tubuh kita hendak melakukan hal yang buruk. Ada perlawanan dari akal budi kita. Suara roh manusia kita dalam istilah Alkitab dikenal dengan suara hati nurani yang murni. Dan akal budi kita adalah produk dari roh manusia kita. Roh manusia merupakan sebuah pemberian yang terbaik dari Allah, di mana Allah dapat melihat kita dengan terang benderang. Allah bersedih melihat roh setiap manusia di muka bumi ini semakin meredup sinarnya. Ini terjadi karena manusia mengabaikan roh manusianya, bahkan menganggapnya tidak pernah ada. Saudara-saudara yang terkasih, roh manusia inilah yang membuat Allah harus menyelamatkan manusia dengan cara harus menjadi manusia. Inilah identitas Allah di dalam diri manusia. Inilah gambar atau citra Allah sekaligus tanda tangan Allah.
bahwa manusia adalah miliknya. Roh manusia inilah yang menjerit pilu, terhimpit dosa di dalam hati manusia. Cahayanya meredup, tetapi tidak akan pernah mati. Jeritan pilu inilah yang didengar Allah. Allah menginginkan roh miliknya ini dengan cemburu. Dikarenakan dia tidak ingin miliknya dipermainkan iblis. Inilah yang membuat firman Allah berkenan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia untuk memberi contoh, agar manusia dapat melihat bagaimana persekutuannya dengan Bapanya. Agar manusia dapat meneladani itu. Karena memang tidak ada teladan yang sempurna selain meneladani Allah yang menjadi manusia. Dia juga mengajari manusia secara langsung dengan mata kepala manusia itu sendiri. Karya penebusannya telah selesai. Dia kembali ke sorga, menyiapkan tempat bagi orang yang percaya seumur hidup kepadanya. Yang dalam istilah Alkitab, karunia roh dalam bentuk iman, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di kitab Korintus, yang berubah menjadi buah roh dalam bentuk kesetiaan di kitab Galatia. Jadi, sifat percaya atau iman yang diberikan Allah melalui pendengaran akan juru selamat berubah menjadi iman yang hidup, yaitu kesetiaan. Inilah proses pendewasaan iman. Kita tidak lagi diberi bubur. Kita sudah mampu berubah dari sebuah sikap percaya menerima keselamatan yang kita situasikan sendiri berupa harapan, menjadi kondisi menerima keselamatan dan menggunakan keselamatan itu dan dengan teguh berjalan bersama Tuhan. Inilah perjuangan iman kita di dunia ini sampai kelak kita dipanggil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus Kristus naik ke sorga, dia mengutus Parakletos atau Roh Kudus untuk membantu manusia dengan cara menopang roh manusia. Dengan demikian, manusia semakin dimampukan untuk membersihkan rumah roh manusia, yaitu hati. Hati manusia harus dimiliki Tuhan seutuhnya, karena Allah kita adalah roh. Dan dia hanya bisa berkomunikasi di dalam roh dan kebenaran, yaitu persekutuan roh Allah dengan roh manusia di dalam tempat yang benar, yaitu hati yang bersih. Pada saat inilah Matius 5 ayat 8 dan Yohanes 4 ayat 24 dapat terjadi. Allah bersedia menerima komunikasi manusia cukup hanya dengan melihat cahaya terang roh manusia kita yang sudah mampu menguasai hati kembali. Manusia yang memilih jatuh ke dalam dosa, dan Allah juga memberi pilihan kepada manusia untuk mau dibantu Allah membersihkan hati. Proses pembersihan rumah roh inilah yang diminta Bapa di Matius 5 ayat 48. Agar kita sempurna seperti Bapa, jalan telah disediakan melalui tuntunan Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus untuk membantu manusia membersihkan hati manusia, menopang dan memperkuat roh manusia agar dapat bersinar terang kembali dengan menyingkirkan roh-roh kegelapan dari hati manusia. Persekutuan roh manusia dan Roh Kudus akan menjauhkan iblis dan benalu dosa dari hidup manusia. Semua ini sudah diajarkan Yesus Kristus di kitab Injil Yohanes 15 ayat 1, 4, dan 5 pada perumpamaan pokok anggur yang benar. Inilah pengertian kekristenan sejati. Jadi bukan sekedar sebutan pengikut Kristus, sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah, karena telah mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah. Karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Sebagaimana Yesus manunggal bersekutu dengan Bapanya, kita juga harus manunggal dengan Dia. Inilah jalan hidup Kristus. Dia selalu taat atas kehendak Bapanya. Hidup manunggal dengan Tuhan Yesus Kristuslah kunci ketaatan kepada Bapa. Ini bukan sebuah beban, tetapi cara hidup yang baru. Menjadi kebiasaan baru yang tidak kita sadari telah kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami tentang pencapaian kebersihan hati ini. Karena banyak manusia di dunia ini berusaha mencapainya dengan laku tertentu, seperti menjalani hidup sunyi, bertapa, dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak boleh membiarkan dirinya dalam mencapai proses kebersihan hati seperti ini, dengan dalam tanda kutip, dengan kondisi kosong. Melakukan segala upaya untuk menyatu dengan Tuhan. Tuhan tidaklah perlu dicari kemana-mana, karena Dia tidak kemana-mana. Kita cari Tuhan cukup ke dalam hati kita, karena di hati kita ada miliknya yang sudah kita kenal, yaitu roh manusia kita. Roh manusia kita mengenal Tuhan. Otak dan pikiran kita yang harus mendalami roh manusia ini, sehingga kita juga mampu mengenali Tuhan yang mana yang dikenal oleh roh manusia kita. Penelusuran melalui hati nurani yang murni ini akan menemukan Tuhannya adalah sumber segala kasih. Tingkat kebersihan hati ini bagi kekristenan, dan pastinya bagi seluruh manusia yang melakukan ini, tidak akan bisa sempurna sampai kematian menjemput. Sekalipun manusia melakukannya dengan bertapa di tengah gurun pasir, gua-gua terpencil di dasar laut, di planet Mars, atau dimanapun, tetaplah sama. Tidak akan pernah sempurna. Karena memang manusia seluruhnya telah terkena dosa, dan itu akan tetap melekat, tidak akan bisa hilang. Buktinya, kita semua akan tetap mati, kecuali Tuhan menghendaki lain. Syukur-syukur yang melakukan bertapa itu tidak menjadi gila. Kekristenan tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap bertanggung jawab sebagai manusia yang masih diberi Tuhan umur untuk mengisi hidup dengan berguna, baik bagi istri, bagi suami, bagi anak, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab sebagai manusia, sama seperti Yesus Kristus tidak sekalipun lari dari tanggung jawab melakukan kehendak Bapanya, baik dalam pekerjaan keilahiannya maupun dalam membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan, sekalipun penderitaan yang dia tahu akan dialaminya sebagai manusia sangat mengerikan di sisi pekerjaan keilahiannya, dia tetaplah tidak lari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses persekutuan seumur hidup menjadi sebuah bentuk kesetiaan. Sampai suatu saat kita menutup mata, Kristus akan menguduskan kita. Artinya, Kristus memberi tanda tangannya agar dapat dilihat Sang Bapa bahwa kita sudah disempurnakannya sesuai yang diminta Bapanya di Matius 5 ayat 48. Dan Bapa hanya memandang wajah anaknya dan mempersilahkan kita memasuki rumahnya yang mulia. Semua proses ini tidak akan pernah terjadi bila konsep yang kita pahami adalah Allah yang imajiner, Allah yang serba ajaib. Proses kejatuhan ke dalam dosa telah terjadi. Proses penebusan sudah dilakukan Yesus Kristus. Degradasi kejatuhan manusia di dalam dosa sudah diantisipasi oleh Roh Kudus melalui penyertaannya untuk perlahan mengobati, memulihkan kerusakan manusia. Tujuan iblis mengajak manusia memasuki jurang maut di akhir hidup manusia
diselamatkan Yesus Kristus dengan menguduskan manusia dan membawanya ke sorga Bapanya. Cara penebusan, penyertaan, dan pengudusan semua dilakukan Allah secara elegan untuk menyelamatkan manusia. Semua diserahkan Allah kepada pilihan-pilihan hidup di hadapan manusia. Mau bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Ya, semua ini terjadi hanya karena firman Allah menjadi manusia. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah selesai mempelajari trilogi siapakah Yesus Kristus. Begitu banyak yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah pemberian-Mu ini ya Tuhan, agar bisa menjadi senjata iman kami selama menjalani hidup kami di dunia ini. Tuhan, di penghujung tahun ini, kami berserah pada pimpinan tangan Tuhan. Ya Allah kami tetap mendoakan negara dan bangsa kami ke tahun-tahun yang akan datang. Campur tanganlah ya Tuhan. Jagalah berkehidupan seluruh elemen negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.